Ya, halo guys, kembali lagi dengan unboxing, building, dan review untuk Lego set baru saya. Kali ini yang mau saya review adalah kode 40805 dengan nama Arcade Machine. Nah, kalian yang udah ngikutin kiprah Lego selama beberapa tahun terakhir, saya yakin udah tahu kalau Lego tuh udah merambah ke dunia video game. Mulai dari menciptakan video game dengan tema Lego, sampai rilis beberapa lini Lego dengan tema video game. Nah, kalian tahu sendiri kan udah berapa banyak set Sonic maupun Mario yang udah saya review di channel ini. Build yang kali ini tapi itu lebih unik daripada biasanya. Alih-alih menciptakan sebuah set dengan tema video game tertentu, Lego tuh memilih untuk merilis sebuah set yang merayakan dunia arcade secara umumnya. Jadi build ini tuh nggak terasosiasikan dengan merek video game manapun dan lebih memilih untuk mengingat kembali, mengenang kembali sejarah dari dunia arcade, terutama untuk era 1970-an sampai 1980-an yang bisa dibilang adalah masa keemasan arcade. Build ini tuh juga bukan merupakan build yang besar ya, dan jumlah piecesnya tuh tidak sampai 500, tepatnya itu ada 468 pieces. Dan mengingat ini tuh tidak terasosiasikan dengan judul apapun, berarti Lego nggak perlu bayar royalti sama pihak manapun. Hasilnya, harga untuk set ini tuh tergolong cukup ekonomis. Ya, ekonomis untuk standar Lego tentunya. Ia cuma dibanderol di harga 39,99 US dollar alias 40 US dollar, dan itu berarti rasio price per piecesnya tuh hanya 0,85 sen aja. Sebagai perbandingan, Lego Game Boy yang jumlah piecesnya di bawah ini 421 pieces itu dijual Lego di harga 60 US dollar. Kenapa? Ya tahu sendirilah, lisensi Nintendo. Dengan jumlah yang hanya 468 pieces, set ini tuh tidak makan waktu lama untuk dibangun. Apabila membangunnya sendirian aja, kalian nggak akan makan waktu lebih dari 2 jam deh untuk menyelesaikannya. Dan kalau ngerjainnya berdua seperti kami, maka akan lebih cepat lagi nyelesainnya. Hanya dalam waktu 1 jam aja palingan. Soalnya nggak ada teknik yang sulit juga yang dipakai untuk membangun set ini. Walaupun ya seperti khas Lego lah ya, sampai saat ini tuh saya rasa saya sampai sudah biasa. Jadi set yang sekecil ini aja tuh bertaburan dengan stiker-stiker yang ditempelkan di sana sini. Sebenarnya itu agak menjengkelkan sih. Apalagi kalau dilihat ini set kecil sekali, terus ada lebih dari 10 stiker yang harus ditempelkan. Dan sebenarnya bukan Lego nggak bisa, karena sebenarnya Lego juga mengikutkan beberapa printed pieces di dalamnya. Tapi ya udahlah ya, kan saya juga udah berpengalaman, kalian yang udah lihat review-review saya rasa juga udah nggak heran lagi bahwa Lego berupaya cutting cost di sana sini dalam proses produksi mereka. Hal yang unik yang di dalam arcade machine ini tuh sebenarnya adalah miniatur ruangan gamer yang bisa kalian lihat saat set arcade ini dibuka. Hal ini membuat set ini tuh menurut saya jadi sangat unik dan mengelevasi set ini dari sekedar miniatur set arcade yang biasanya aja. Ada banyak juga referensi game terutama pada era 1980-an di dalam set ini. Contohnya, di dalam layar TV di ruangan gamer itu menampilkan adegan balap mobil yang mirip sekali dengan Outrun dari Sega. Tidak hanya itu, di dalam ruangan gamer juga ada beberapa konsol-konsol sampai controller game yang ya tentu aja nggak langsung gitu, tapi kalau kalian perhatikan dengan lebih seksama lagi itu seperti ada bau-bau Xbox, ada bau-bau PlayStation, dan tentu aja ada bau-bau Nintendo di dalamnya gitu. Sementara tentu aja untuk ya referensi utama ya di layar miniatur arcade ini menampilkan game Space, yang ya itu merupakan referensi yang manis ya pada sejibun game shoot 'em dirilis di era 1980-an dulu ya, kayak ya Space Invaders, Galaga, Galaxian, dan banyak lagi. Tapi menurut saya ini sih paling mirip sama Galaga. Ini adalah kali ketiga ya saya membangun set dalam bentuk bricks, dan jujur buat saya semuanya tuh memberikan experience yang berbeda, tetapi semuanya sama-sama fun bagi saya. Set pertama yang saya bangun itu set Lego Pac-Man Arcade, yang jelas-jelas itu ada lisensi dari Namco untuk ngambil Pac-Man-nya, dan itu sistemnya kan pakai crank, dan itu keren banget karena ketika crank kamu putar, gerakan Pac-Man dan para hantunya itu
bisa terjadi di layar. Menurut saya itu penyempurnaan dari versi Crank di Lego NES. Itu nilai plus dari set arcade pertama yang saya bangun. Set yang kedua datangnya dari Fantasi dan merupakan set bricks-nya Neo Geo Arcade yang legendaris dan menampilkan Metal Slug 3. Itu juga punya cara yang berbeda lagi. Sistemnya, tekniknya adalah dia berputar sehingga menunjukkan mesinnya dan menunjukkan orang-orangnya. Yang terakhir, ya set ini, set Lego Arcade Machine yang temanya kalau sekilas dilihat tuh kayaknya generik ya. Tetapi setelah dibangun ternyata nilainya justru universal. Saya jujur aja saya suka ketiga-tiganya, tapi memang harus diakui kalau kalian kekurangan ruang untuk display build kalian atau kalian bukan fans dari game tertentu, misalnya kayak bukan fans Pac-Man atau Metal Slug, ya menurut saya justru set 40805 ini yang saya rekomendasikan bagi kalian. Karena apa? Karena ukurannya boleh kecil, tapi keakuratan build Lego ditambah dengan miniatur ruang game di dalamnya membuat display kecil ini tuh membangkitkan rasa nostalgia tiap kali kalian melihatnya. This is a wonderful little build, kecil-kecil cabai rawit. Ya, jadi begitu aja untuk review yang kali ini dan sampai jumpa lagi di set build yang berikutnya. See ya!